Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis di Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Paskalis Siswari. Keep America Great dan Build Back Better. Nah ini jadi gambaran besar saudara. Apa yang jadi keunggulan dari dua calon presiden Amerika Serikat yang tepat saat ini sedang berkampanye. Petahana Donald Trump dari Partai Republik dan juga pesaingnya Joe Biden dari Partai Demokrat. Kita akan bahas pagi ini head to head antara Donald Trump dan juga Joe Biden yang hari ini menggelar debat pertama mereka di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Nah ini adalah debat pertama dari total ada 3 debat menuju pemilihan suara pada 3 November mendatang. Topik ekonomi akan jadi bahasan di debat pertama hari ini. Nah, sebagai negara raksasa di dunia, siapa dan apa kebijakan pemimpin Amerika Serikat mendatang tentu akan berpengaruh pada kondisi perekonomian dunia. Tidak hanya ekonomi saudara, tapi juga isu COVID-19 ini akan jadi bahasan dalam debat hari ini. Diprediksi akan jadi topik yang cukup berat bagi dua kandidat karena saat ini Amerika Serikat jadi negara dengan jumlah kasus dan juga kematian tertinggi di dunia. Nah, Donald Trump di awal kasus COVID menyeruak di negeri Uncle Sam ini tak percaya pada penggunaan masker. Ia bahkan sempat beberapa kali pergi keluar tanpa menggunakan masker. Donald Trump ketika angka jumlah mereka yang terkena COVID-19 di Amerika Serikat semakin bertambah jumlahnya, Donald Trump ini meminta jumlah tes ini dikurangi. Supaya apa? Jadi supaya data mereka yang terpapar ikut turun. Itu dari Donald Trump. Nah yang jadi fokus dan dijanjikan Donald Trump selama ini yang digaungkan adalah soal vaksin. Soal mengurangi tes lalu juga melihat pada vaksin akan jadi senjata Biden yang sebenarnya sejak awal kampanye selalu bilang untuk mendorong tes usap secara masif dan berjanji akan menggratiskan tes tersebut. Bahkan Biden menyebut Trump ini gagal dalam ujian terpenting Amerika Serikat merawat warganya. Tidak hanya itu, Biden juga beberapa kali dalam kampanye menawarkan ada layanan terhadap masyarakat yaitu Medicaid terhadap 800.000 orang yang paling membutuhkan. Kita bergeser dari COVID-19 ke kebijakan lain, soal ekonomi terutama soal pajak. Nah baik Trump sama Biden ini sebenarnya sama-sama bilang dan berjanji bahwa saya nggak akan cawe-cawe pajak untuk kelas menengah. Karena kelas menengah ini sedang istilahnya kesusahan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Moto Donald Trump sendiri selama 4 tahun kepemimpinannya adalah less is more. Jadi semakin masyarakat mengurangi pajaknya atau dikurangi pajaknya, maka menurut Trump akan ada dampak positif buat ekonomi Amerika Serikat. Karena ingat yang jadi andalan Trump adalah make America great. Berarti pokoknya semua yang bagus-bagus untuk warga negaranya itu adalah yang akan dilakukan Trump. Jadi dia nantinya akan memotong pajak untuk bisnis dan individu dan juga penghapusan pajak gaji. Sementara untuk Biden, nah mereka atau Biden ini akan menyasar ke masyarakat kaya di Amerika Serikat. Jadi nanti hanya 1% dari masyarakat yang paling kaya di Amerika Serikat akan kena pajak lebih tinggi. Itu turun dari yang tadinya 18% dari mereka yang paling kaya dijadikan ke 1% tapi nanti pajaknya ditinggiin. Begitupun PPh Badan nanti akan dinaikkan dari 21% menjadi 28%. Karena menurut Biden ini nantinya akan ada level playing field atau kesetaraan buat masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan juga masyarakat berpenghasilan rendah. Yang dikhawatirkan nantinya ini adalah ketika debat hari ini bukan soal apa sih keunggulan dari dua-duanya ini kebijakan dua-duanya, tapi menyasar pada masalah pajak karena isu soal penunggakan pajak Trump muncul beberapa saat sebelum debat. Kita geser lagi nih, kalau tadi udah pajak, kita geser ke belanja negara, hubungannya antara pajak dan juga belanja negara. Jadi selama ini kita lihat datanya saudara, Donald Trump selama 4 tahun memimpin Amerika Serikat sebenarnya terbilang boros. Jadi 3 tahun pertama memimpin belanja Amerika Serikat ini naik 15%, kebanyakan adalah buat sektor pertahanan. Nah karena Trump tadi motongin beberapa pajak,
selama 4 tahun terakhir, akhirnya pemerintah harus utang buat belanja karena nggak ada uangnya, uang dari pajaknya dikurangin. Makanya utang pemerintah Amerika Serikat akhirnya naik dalam 4 tahun terakhir ini menjadi 6,5 triliun dolar Amerika Serikat. Meskipun kalau buat negara atau warga negara Amerika Serikat, pajaknya dikurangin, tapi ini dampaknya utangnya jadi membesar. Sementara Biden yang merupakan mantan wakil presiden era Barack Obama di beberapa kampanyenya bilang akan fokus pada 3 hal untuk belanja negara, yaitu pendidikan, infrastruktur, perumahan, dan satu lagi adalah soal kesehatan. Nah yang terakhir saudara, ini adalah soal isu hubungan internasional. Jadi kalau globalisasi tentu nggak bisa dilepaskan hubungan antar negara. Nah hubungan internasional ini salah satu yang banyak disorot juga ketika Donald Trump ini jadi bos Gedung Putih di 2016 lalu. Masuk pertama langsung declare perang lawan Tiongkok. Makanya akhirnya ada perang dagang nih antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang sama-sama negara raksasa di dunia. Ekonominya begitu besar, dua-duanya berperang antara Donald Trump dan juga Xi Jinping di Tiongkok. Jadi kemungkinan kebijakannya memang tidak akan jauh berbeda soal hubungan Amerika Serikat dan negara-negara lain. Bahkan Trump juga dengan sangat yakin bilang bahwa dia akan negosiasi ulang atau renegosiasi perjanjian yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Nggak hanya soal ekonomi, nggak hanya soal perdagangan, tapi juga soal isu lingkungan hidup akan dinegosiasi ulang. Nah ini berbeda sekali dengan Joe Biden yang menilai di era globalisasi ini nggak bisa kita lepas dari negara lain. Pasti akan selalu berhubungan, akan menjadi penting dan bisa saja sebenarnya menguntungkan Amerika Serikat. Apalagi Biden ini dari Partai Demokrat yang arah kebijakannya adalah mengusung konsep multilateral, yaitu mendekatkan diri ke negara-negara lain. Jadi nanti Biden akan mendekatkan diri ke Uni Eropa, lalu juga membangun relasi dengan kekuatan Asia. Maka dari itu dia bilang bahwa akan memperkuat aliansi terutama ke negara-negara yang dianggap bisa menguntungkan kondisi Amerika Serikat saat ini. Siapa yang lebih baik, siapa yang nanti akan menang masih ada 2 kali debat lagi dan pemilihan suaranya nanti akan dilakukan pada tanggal 3 November mendatang.